pakai ini aja biar. Untuk yang saluran respiratori atau respirasi bagian atas itu mulai dari hidung ya, hidung nanti masuk ke rongga hidung, kemudian nanti ke faring, dilanjutkan dengan laring, kemudian maksimal sampai trachea. Nah, ini saluran nafas atas ya. Sedangkan mulai trachea ke bawah, ini trachea berupa cincin-cincin, terus ke bronkus. Bronkus ini percabangan menuju paru-paru kanan dan kiri, kemudian nanti bercabang-cabang menjadi bronkioli. Terus ini adalah yang paling ini adalah alveoli. Ya, ini misalnya dipotong, ini ada alveolar, ini alveolar ductus atau saluran yang menuju alveolus, kemudian ini alveolusnya sendiri atau kantong udara ya kalau kita menyebut. Oke, kita mulai dari definisi sistem respirasi. Sistem respirasi itu apa? Yaitu sistem yang membawa oksigen melalui jalan nafas, kemudian ke alveoli, jadi mulai dari hidung terus nanti masuk ke rongga hidung, terus faring, laring, trachea, bronkus atau bronkiolus, bronkioli nanti sampai ke alveoli atau alveolus. Kemudian akan mengalami difusi udara untuk ditransportasikan. Jadi oksigen di sini yang mengangkut adalah darah yang ada di dalam kapiler, pembuluh darah kapiler yang ada di kantong udara alveoli tadi yang ada di paru-paru itu. Nah, udara di sini nanti oksigen di sini diangkut atau diikat oleh Hb hemoglobin menjadi HbO2. Kemudian pembuluh darah dari paru-paru nanti akan menuju jantung. Jadi pembuluh darah paru-paru ke jantung ini namanya kita menyebutnya peredaran darah kecil. Nanti dari jantung dipompa ke seluruh tubuh, itu namanya pembuluh darah besar. Sebaliknya nanti juga begitu. Karbon dioksida yang merupakan sisa metabolisme dari proses respirasi tadi atau proses katabolisme nanti juga diangkut oleh Hb, oleh darah menuju ke jantung, dari jantung ke paru-paru. Dari paru-paru pertukaran, kita menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Jadi dipahami ya, di sini sebenarnya siapa yang bernafas? Yang bernafas adalah sel-sel seluruh tubuh kita. Tidak hanya sel pada paru-paru. Paru-paru lebih kepada dia sebagai alat untuk pernafasan. Adapun fungsi pernafasan yaitu mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Jadi nanti yang mengkonsumsi oksigen di sini adalah sel-sel seluruh tubuh kita ya. Kemudian dipakai untuk metabolisme. Metabolisme di sini nanti dibagi dua ya, ada katabolisme, ada anabolisme. Katabolisme di sini pemecahan menjadi ATP energi, sedangkan kalau anabolisme nanti sintesis ya, bikin sel baru, bikin apa dan seterusnya. Kemudian juga selain mengambil oksigen juga mengeluarkan karbon dioksida. Jadi proses bernafas itu mengambil oksigen O2, tapi juga sekaligus mengeluarkan CO2 yang tadi yang merupakan sisa metabolisme dari sel. Kemudian oleh darah diangkut ke paru-paru melalui pembuluh darah balik, pembuluh vena, akhirnya dibuang gitu ya. Terus fungsinya juga yang lain adalah melembabkan udara. Kemudian struktur yang membentuk sistem respirasi. Jadi ada suatu struktur yang membentuk sistem respirasi. Ada struktur utama, ada struktur pelengkap ya. Struktur utama ini ada saluran nafas atas, ada saluran nafas bawah.
kemudian tadi ya upper respiratory tractus, kemudian lower respiratory tractus, and lung, paru-paru. Kemudian struktur pelengkapnya di sini ada dinding dada, ada koste itu rusuk ya, ada rusuk, kemudian ada otot-otot pernafasan. Nanti kita ini lebih lanjut. Kemudian ada diafragma ini yang membatasi, jadi selaput yang membatasi rongga dada dengan rongga perut atau peritoneum. Kemudian pleura itu selaput paru-paru. Ini ya anatomi sistem pernafasan kita. Jadi tadi ini hidung ya, bulbus olfactorius. Nanti masuk ada nasal cavity atau rongga hidung. Kemudian nanti ada faring. Kemudian nanti ada laring. Nanti sebenarnya ini ada katup ya, yang menutup ketika saat makan, ini nutup lubang yang menuju ke paru-paru ya, sehingga makanan tidak keliru masuknya ke saluran pernafasan ya. Ini oral cavity atau rongga mulut. Ini sini nih masuk upper respiratory tractus. Laring ini sangat berhubungan dengan pita suara. Kemudian ini trachea, tadi bronkus dan bronchiolus. Nanti ini ada alveoli. Ini alveoli yang fungsinya untuk pertukaran udara, pertukaran oksigen dengan CO2 ya. Jadi nanti CO2-nya dilepas, oksigennya diikat gitu ya. Jadi kita bernafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Kebalikannya tumbuhan ya, kalau tumbuhan itu yang diambil adalah CO2, sedangkan yang dikeluarkan atau dihasilkan adalah O2. Kemudian saluran nafas atas, terdiri atas apa saja, ada tadi hidung ya, rongga hidung, kemudian faring dan laring. Kemudian saluran nafas bawah, tadi ada mulai trachea, bronkus, bronchiolus. Kemudian paru-parunya sendiri, ya paru-paru itu terdiri atas alveoli tadi. Kalau alveoli itu jamak atau banyak, kalau alveolus itu tunggal ya. Kemudian terkait dengan fungsi dari sistem respirasi, jadi bagian-bagian mulai dari kafum nasi, faring, laring, trachea, bronkus, bronchiolus dan bronchiolus terminalis ini berfungsi untuk konduksi ya, masih belum merupakan tempat pertukaran udara. Ini masih saling mengkondisikan lah, karena perlu dikondisikan. Jadi saluran nafas itu perlu dikondisikan agar mempunyai suasana yang dibutuhkan untuk respirasi. Nah, organ respirasi sendiri itu sudah mulai masuk, yang alveolus tadi ada respiratorius, jadi yang paling ujung, kemudian ductus alveolaris ini sudah masuk ke paru-paru ya. Kemudian saccus alveolaris sama alveolus atau alveoli itu sendiri. Zona konduksi tadi ya. Sebenarnya apa sih fungsi zona konduksi? Ini berperan sebagai saluran tempat lewatnya udara pernafasan. Kemudian di situ juga berfungsi untuk membersihkan, melembabkan, dan menyamakan suhu udara pernafasan dengan suhu tubuh. Karena ini dari luar kan. Dari luar itu lebih dingin ya, suhu tubuh kita itu 37. Dari luar mungkin bisa saja hanya 25 atau berapa gitu ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa udara yang masuk melalui hidung itu tidak selalu bersih ya, banyak partikel-partikel. Yang itu juga perlu disaring, dan kalau dan partikelnya ukurannya bervariasi ya. Awal kita bernafas ini dulu disaring dulu melalui rambut yang ada di hidung.
kemudian nanti ada bagian vili-vili yang saluran lebih dalam lagi, terus ada salurannya itu trakea misalnya ada sel goblet, ada lapisan submukosanya ini berfungsi untuk menghasilkan lendir. Yang ini fungsinya adalah antara lain juga membersihkan, terus melembabkan dan menyamakan suhu dengan suhu udara pernafasan dengan suhu tubuh. Kemudian proses pembentukan suara. Jadi suara itu bisa terbentuk jika ada udara ya. Udara di sini merupakan media untuk perambatan suara ya. Jadi kalau suara ini tidak bisa merambat pada daerah yang atau zona yang tidak ada oksigennya. Zona konduksi terdiri atas hidung, faring, trakea, terus bronkus serta bronkioli terminalis. Ini daerahnya mana saja. Kemudian zona respiratorik terdiri atas bronchiolus respiratorius dan alveoli. Pertukaran gas antara udara dan darah terjadi di dalam alveoli. Jadi tadi ya, pertukaran gas antara udara dan darah, artinya dari udara kita mengambil O2 berdifusi di dalam darah, dalam hal ini oksigen nanti diikat oleh hemoglobin. Kalau sebelumnya hemoglobin ini mengikat CO2, maka CO2-nya dilepaskan sehingga kita bernafas mengeluarkan CO2, mengambil O2 dan melepaskan CO2. Sistem pernafasan ini memiliki sistem pertahanan tersendiri di dalam melawan setiap bahan yang masuk yang dapat merusak. Karena kita tahu bahwa sistem pernafasan seperti halnya juga dengan sistem pencernaan itu merupakan lubang-lubang alami yang di mana benda-benda luar itu bisa masuk ke dalam ya, sehingga memang ada suatu sistem pertahanan tersendiri untuk mengontrol agar ada defense dari tubuh gitu ya. Jadi mulai ada rambut-rambut yang ada di hidung, kemudian ada sekret-sekret yang dikeluarkan sepanjang di saluran pernafasan dan seterusnya. Kemudian rongga hidung ini dimulai dari vestibulum, yaitu pada bagian anterior ke bagian posterior, nanti berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung ini terbagi atas dua bagian. Secara longitudinal ada septum atau semacam sekat hidung. Kemudian secara transversal ada concha superior, medialis, dan inferior. Rongga hidung terdiri atas ada vestibulum, ada rambut, ada struktur concha, ada juga sel silia. Vestibulum ini dilapisi oleh sel submukosa berfungsi untuk proteksi. Kemudian ada rambut, ini juga berperan untuk penapis udara, istilahnya penyaring gitu ya, penyaring udara. Terus struktur concha ini berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar ya, baik suhu yang dingin maupun benda-benda asing ya, strukturnya berlapis. Kemudian sel silia di sini berperan melemparkan atau menolak benda asing keluar dalam usaha untuk membersihkan jalan nafas gitu ya. Jadi udara ini tidak sepenuhnya bersih, banyak terkandung debu-debu atau partikel yang mungkin mulai yang berukuran besar sampai berukuran kecil ya. Ini antara lain sel silia itu berperan agar benda-benda asing ini nggak masuk, dikeluarkan lagi. Nanti ada mekanisme lain yang mengeluarkan semacam lendir, misalnya ingus atau bersin, atau batuk, dahak, itu semua adalah mekanisme tubuh untuk membatasi benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran nafas.
Kemudian di sini fungsi rongga hidung di dalam respirasi, ada fungsi preventif ya. Bulu hidung di sini sebagai penyaring debu. Kemudian silia yang menyaring partikel benda asing ditangkap di konka superior. Hanya udara yang berpartikel atau berukuran 4-6 mikron saja yang bisa masuk ke saluran nafas ya. Yang lebih besar dari itu sudah disaring gitu ya. Kemudian fungsi lubrikasi, jalan nafas menjadi tidak kering atau lembab itu karena lubrikasi itu semacam pelumasan ya, di mana ada kelenjar di permukaan ya, ada kelenjar mukosa, terus di bawahnya mukosa, submukosa, di situ ada sel goblet. Sel goblet itu mensekresikan lendir gitu ya. Kemudian untuk fungsi pemanas atau pengatur suhu ya, karena jadi di dalam rongga hidung itu kaya akan vaskularisasi atau pembuluh darah begitu yang berfungsi untuk konduksi panas dan adanya perputaran udara, inspirasi dan ekspirasi. Jadi menghirup terus mengeluarkan udara. Jadi itu ada pengaturan ya, karena di sana juga kaya akan pembuluh darah. Kemudian ini faring ya, pada bagian belakang dari rongga hidung kita, rongga mulut, di dalamnya itu ada faring, terdiri atas 3 bagian ya. Ini ada 3 bagian ya. Ini rongga mulut ya. Ini hidung ya. Ini hidung, rongga hidung. Ini rongga mulut. Ini lidah ya. Jadi ada nasofaring. Nasofaring itu nasal itu hidung ya. Jadi faring yang ada di belakang rongga hidung, ada orofaring. Oro itu oral mulut, rongga mulut ya. Faring yang ada di belakang rongga mulut, kemudian laringofaring yang berada di belakang laring. Ini ya bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi. Jadi daerah faring ini mulai ada pemisahan, ada yang menuju saluran nafas, ada yang menuju saluran pencernaan. Ini ya, ini rongga ini hidung ya, ini ada bulu-bulu. Rongga hidung, ini hard palate. Palate itu palatum yang keras. Ini palatum lunak. Kemudian ini nasofaring ya, di belakang rongga hidung, ini rongga hidung ya. Yang hijau ini rongga mulut, ini lidah. Terus ini nasofaring, ini faring. Ini epiglotis itu semacam katup. Ini menuju esofagus, menuju saluran makanan. Jadi kalau ini nutup, maka makanan ini jadi makanan akan masuk, jadi rongga mulut ini akan masuk ke esofagus atau ke kerongkongan ya. Sedangkan ini kalau terbuka epiglotisnya, maka makanan itu ini terbuka, ini kan tertutup sehingga makanan ini masuk ke sini. Tapi kalau misalnya lagi gak fokus atau lagi ini terus tersedak, maka ini katupnya itu biasanya terbuka sehingga dia makanan ini jadinya nggak masuk ke saluran pencernaan tapi masuk ke saluran napas. Fungsi faring, the surface of the nasopharynx is covered by pseudostratified columnar epithelium. Jadi permukaan nasofaring tadi ini dilapisi oleh sel epitel batang berlapis semu ya. Seperti yang kita pelajari kemarin di bab awal,
jaringan epitel ya. Nah, epitel ini sama ya. This is the same epithelium found in the nasal cavity, and similarly the same mechanism of mucus secretion from goblet cell. In the epithelium to the filter, warmth and humidity, the inhaled air occurs here ya. Jadi ini sama ya, jenis epitelnya antara daerah nasofaring juga, sama juga di nasal cavity atau rongga hidung, dan mekanisme bagaimana sekresi dari lendir dari sel goblet itu berfungsi di sini untuk memfilter, membuat kondisi hangat dan lembab pada udara yang ada di situ, gitu ya. In the oropharynx and laryngopharynx, the surface is lined with non-keratinizing stratified squamous epithelium. Jadi permukaannya ini dilapisi oleh lapisan epitel berlapis pipih ya, epitel berlapis pipih tanpa keratin, tanpa pengelupasan ya. Jadi ada juga yang epitel berlapis pipi yang ada pengelupasan yang bisa mengelupas, itu misalnya pada kulit ya, pada epidermis, tapi pada faring, saluran faring itu tidak mengalami keratinisasi. Demikian juga pada vagina itu juga sama, lapisan berlapis pipih tapi tidak keratinisasi. Fungsi sekarang berikutnya adalah laring. Fungsi utamanya adalah sebagai alat suara. Jadi suara ini ini dari laring ya. Laring ini dalam saluran pernafasan sebagai jalan udara. Kemudian tulang laringeal itu terdiri atas 9 tulang rawan, 3 otot tulang tunggal, yaitu otot tulang tiroid, tulang krikoid dan epiglotis. Kemudian ada 3 pasang yang lainnya, arytenoid, corniculate dan cuneiform, jadi 9 ya semua tulang rawannya. Connected by membranes and ligament, jadi dihubungkan satu sama lain itu dengan ligamen yang menghubungkan antara tulang dengan tulang dan juga membran. Nah, di bawah tulang krikoid inilah biasanya dilakukan tindakan tracheostomi yang bertujuan untuk mengurangi dead space dan mempermudah penghisapan sekresi. Mungkin ini enggak perlu ya. Nah, ini laring, terus tulang-tulang yang menyusun laring tadi ya. Kemudian fungsinya apa? Fungsi laring di situ ada lapisan mukosa bersilia. Manfaatnya untuk menghilangkan partikel asing dan untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. Nah, pada saat makan, bagian belakang lidah yang bergabung ke puncak laring mendorong ke atas, memaksa epiglotis untuk menutupi glotis, mencegah makanan atau benda asing masuk ke dalam laring. Kemudian trachea, cincin tulang rawan yang tidak lengkap berbentuk U. Jadi trachea itu berbentuk cincin tulang rawan yang berbentuk U, panjangnya itu sekitar 10-20 cm, dibentuk oleh 20 lapis kartilago yang berbentuk huruf C
dan berakhir ketika bercabang dua karina. Bagian yang tidak berkartilago atau bagian yang tidak ada tulang rawannya itu disebut trachea membranosa. Itu berada di bagian posterior, pada bagian yang paling bawah. Letak trachea ini kalau diukur itu sama dengan ketinggian vertebrae thoracalis keempat. Jadi vertebrae itu tulang belakang kita, di situ ada tulang belakang yang disebut thoracalis itu keempat, vertebrae keempat. Nah, disitulah posisi trachea. Kemudian di atas tempat masuknya bronkus utama, kedua kartilago bertemu membentuk cincin sempurna, tidak hanya bentuk C, melainkan O. Jadi ini posisi anatomi dari trachea ya. Oke. Ini kartilago tadi ya, cabang. Ini ada bronchiole, terminal. Ini ada alveolus, alveolar capillaris. Ada trachea ini ya. Main stem bronchi. Bronchi, kartilage ya. Bronchiolus, bronchiole, ini wilayahnya bronchioli, jadi sudah bercabang. Nanti bronki cabang dua ya, masuk paru-paru kanan dan kiri, terus bronchiolus ini cabang-cabang dari bronki tadi, terus nanti sampai ada bronki terminal, terminal bronchioli. Terus ini masuk ke alveol, ductus alveolar atau alveolus, terus saccus alveolus. Jadi alveolus sendiri ada badan namanya saccus alveoli. Ini ya, jadi trachea nanti bercabang namanya bronki, terus bronki bercabang-cabang lagi namanya bronchiolus, terus akhir bronchiolus yang menuju ke alveolinya itu namanya terminal bronchiole. Terus nanti ini respiratory bronchiole, ini merupakan sudah zona respiratory, zona pernafasan sudah. Ini zona conducting, saluran ya. Yang ini mulai tempat bernafas. Ini ya sama dengan tadi sebenarnya. Kemudian bronkus, percabangan dari tadi percabangan dari trachea sebelum masuk ke mediastinum disebut bifurcatio dan sudut tajam yang dibentuk oleh percabangan itu disebut carina. Carina bentuk sudut 20-30 derajat pada bronkus kiri dan 45-50 derajat pada bronkus kanan. Bronkus utama kanan punya 3 percabangan yaitu superior, medialis, dan inferior. Bronkus utama kiri punya 2 percabangan yaitu bronkus lobaris superior dan inferior. Bronkus segmental merupakan percabangan dari bronkus lobaris. Sifat anatomi bronkus dibentuk dan ditopang oleh cincin kartilago, terus dilapisi oleh epitel kolumner bersilia. Kemudian pada bronkus ini mengandung otot polos sehingga dia bisa menyempit, bisa melebar ya. Kalau ada ototnya itu pasti bisa bergerak, bisa dilatasi, melebar, bisa kontriksi. Mendapatkan vaskularisasi dari arteri bronchialis. Diameternya lebih dari 2 mili, tidak ada alveoli di dindingnya. Jadi tidak ada alveoli ya di bronkus ini, jadi baru cabang begini. Nanti kalau sudah bronchioli terminalis itu baru nanti setelah itu baru ada bronki, baru ada alveoli.
Bronkus ini bukan merupakan pipa yang kaku ya, jadi dia merupakan saluran dari otot dengan intervasi vagal yang dapat membuat berdilatasi dan berkontrak. Tadi bronkus tadi karena ada otot, jadi dia fleksibel, dia bisa menyempit, bisa juga melebar, gitu. Karena rangsangan baik hormonal, neurohormonal, rangsangan saraf dan hormon juga rangsangan kimia. Nah, bronkiolus itu percabangan dari bronkus. Bronkiolus yang paling ujung itu disebut terminalis. Ini ya. Jadi bronkiolus ini ada dua jenis, ada dua bagian. Ada bagian yang non-respiratorius, ada bagian yang respiratorius. Kalau non-respiratorius ini tidak terdapat pertukaran gas, sedangkan yang bronkiolus respiratorius itu terjadi pertukaran gas. Kemudian paru-paru ya, paru-paru ada dua ya, ada paru-paru kanan, ada paru-paru kiri. Paru-paru kanan ada 3 lobi, yang paru-paru kiri ada 2 lobus. Kemudian alveolus ya. Alveolus ini dibentuk dan dibatasi oleh dinding alveolus yang terdiri atas 2 macam sel. Di situ ada sel alveolar tipe 1 atau pneumosit tipe 1. Ini merupakan sel pneumosit squamosa. Pertukaran gas ini menembus dinding pneumosit tipe 1 atau sel pneumosit squamosa. Terus ada sel alveolar tipe 2, disebut juga granuler pneumosit. Ini ada yang menyebutkan juga sel Clara. Dia berfungsi untuk menghasilkan surfaktan untuk agar alveoli itu selalu berada pada tegangan permukaan ya, sehingga selalu nggak ngelempit gitu ya, selalu ini menggembung gitu ya, karena ada tegangan permukaan. Ini penting untuk karena berfungsi untuk pertukaran udara. Alveoli ini terdapat 300 juta, ya diameternya 0,3. Berkat adanya surfaktan tadi, ini menurunkan tegangan permukaan cairan yang ada di dinding alveoli, sehingga gelembungnya itu, alveolinya itu selalu menggembung gini dan tidak mudah kolaps atau kempet gitu ya. Ini ya otot-otot pernafasan. Jadi ini adalah otot-otot pernafasan yang terlibat dalam pernafasan ya. Ada internal interkostal muscle. Jadi nama itu sesuai dengan lokasi ya. Lokasi itu nama menunjukkan lokasi. Internal interkostal muscle atau otot internal, ini bagian internal. Interkostal antara koste itu antar rusuk gitu ya. Yang ini eksternal interkostal muscle itu otot. Eksternal bagian luar, interkostal itu antara rusuk. Jadi otot antar rusuk. Dan seterusnya, ini otot-otot daerah pernafasan. Mana saja nanti yang terlibat di ini ya, otot-otot yang terlibat di dalam proses ekshalasi atau mengeluarkan oksigen, membuang udara. Sedangkan ini otot-otot yang terlibat di dalam menghirup udara ya. Ini ya, otot-otot pernafasan itu terdiri atas otot sklet atau otot lurik ya. Otot lurik di sini ada otot inspirasi utama. Inspirasi itu untuk menghirup ya. Ada musculus intercostalis interna, musculus intercartilaginus parasternal, ada otot diafragma. Diafragma itu yang bawah ya. Tadi perbatasan antara
membatasi atau menyekat antara rongga dada dan rongga perut. Kemudian otot inspirasi tambahan, misalnya musculus scalenus anterior, musculus scalenus medius, dan musculus scalenus posterior. Saat nafas biasa, ekspirasi tidak memerlukan kegiatan otot, cukup daya elastisitas paru. Diperlukan active breathing jika serangan asma, berbicara, menyanyi, batuk, bersin, mengejan. Jadi ketika kita bicara maka butuh pernafasan aktif ya. Ini adalah otot ekspirasi tambahan ketika mengeluarkan udara. Ini ya otot-otot yang berperan. Kemudian ada bagian yang tadi yang namanya diafragma, itu berupa sekat yang terdiri atas jaringan muskulotendinous. Jadi musculus tendineus terdiri atas otot dan juga tendo. Tendo itu menghubungkan antara otot dengan tulang. Ya. Dasar dari rongga toraks. Jadi diafragma ini dasarnya rongga toraks ya. Emang dia membatasi begitu. Nah, diafragma ini merupakan otot yang paling utama untuk bernafas. Berupa lembaran otot tipis yang melekat pada iga terbawah. Terus ada syaraf yang mensarafinya, yaitu nervus pregnicus. Kemudian pleura. Pleura itu lapisan jaringan ikat gitu yang melapisi paru-paru. Secara embriologis dia berasal dari mesodermal. Jadi pleura ini dibagi dua, ada pleura visceralis, ada pleura parietalis. Pleura visceralis ini yang melapisi paru-paru, pleura parietalis ini yang melapisi dinding hemitoraks. Di antara pleura ini terdapat rongga pleura. Pada keadaan normal berisi cairan pleura dalam jumlah 0,1 sampai 0,2 mili per kilogram berat badan yang berfungsi untuk memisahkan kedua pleura seperti tidak lengket. Jadi pleura itu antara pleura visceralis dan parietalis itu ada semacam cairan yang berfungsi memisahkan kedua lapisan itu agar gak lengket. Ini ya. Ini ada yang langsung di sini, ini visceral pleura, ada juga yang di sini parietal pleura. Nah, ini ada kavite semacam rongga. Ya. Ini diafragma tadi ya. Kemudian terkait vaskularisasi ada dua bagian ya, ada arteri pulmonalis yang keluar dari ventrikel kanan, dari jantung bagian ventrikel kanan menuju ke paru-paru, ini berfungsi dalam sistem respirasi. Kemudian ada juga arteri bronchialis, ini berfungsi untuk menyediakan makanan yang dibutuhkan paru-paru. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Saya Bu izin bertanya Bu. Ya baik, silakan. Siapa? Sebutkan nama. Saya Muhammad Alvin Fauzi dari kelas biologi A. Ya. Izin bertanya Bu. Ya. Saya itu pernah sebuah pendapat dari perokok bahwa asap dari rokok yang dihisap itu katanya nggak masuk ke paru-paru, itu memang benar ya Bu? Maksudnya cuma ditahan di tenggorokan, itu emang bisa Bu? Itu saja Bu. Oke, ya. Maksudnya kalau orang rokok apa bisa tidak masuk paru-paru, hanya dikeluarkan lagi, dihirup, dikeluarkan lagi gitu. Iya Ibu. Ya bisa saja ya. Jadi nggak ditelan, nggak dimasukkan ke ini ke saluran nafas.
Misalnya bisa saja disedot terus di mulut terus dikeluarkan lagi itu ya bisa. Cuman mungkin nggak ada sensasinya mungkin karena sensasinya itu bagi perokok kan ketika masuk ke saluran nafas terus dikeluarkan bisa lewat hidung dan seterusnya kan begitu. Tapi pada ininya ya bisa ya tinggal kan seperti nyedot gitu terus dikeluarkan lagi kan seperti itu saja. Ya bisa saja. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Ada lagi? Ada Ibu. Saya izin bertanya Ibu. Iya, silakan. Saya Tira Agustia dari kelas biologi A. Sebelumnya izin bertanya. Kan saya kalau saya lihat-lihat itu bentuk paru-paru sebelah kanan kan lebih besar ya daripada bentuk paru-paru di sebelah kiri. Karena kan tadi kalau nggak salah ada 3 lobus, sebelahnya ada 2. Nah itu apakah fungsinya selain dia untuk berbagi tempat dengan organ-organ yang lain, itu fungsinya itu apa ya Bu? Ukurannya beda sama ini Bu. Saya juga penasaran. Saya pernah mendengar katanya kalau misalnya kita terpapar asap-asap rokok atau asap-asap jalanan itu katanya kan paru-parunya bisa kotor. Nah, selain kita bersihin paru-paru lewat misal obat-obat herbal, katanya paru-paru itu bisa membersihkan dirinya sendiri. Nah, itu mekanismenya bagaimana, Ibu? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Jadi untuk paru-paru memang lobinya atau lobusnya itu berbeda antara jumlahnya maksudnya antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu ada 3 lobus kayak 3 bagian gitu ya. Sedangkan yang sebelah kiri itu cuma 2 bagian. Nah, kaitannya misalnya kenapa itu kok 3, kenapa yang kiri 2? Itu saya juga nggak tahu ya sama seperti pertanyaan misalnya kenapa jari kita 5 kok nggak 6 gitu ya mungkin kira-kira seperti itu. Sedangkan terkait dengan seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa ada pertahanan sistem pertahanan tersendiri yang ada di saluran nafas kita karena merupakan saluran yang terbuka dengan dunia luar sehingga dilengkapi dengan misalnya tadi ada rambut-rambut, kemudian ada silia, ada sel goblet, terus ada mekanisme kayak bersin atau wahing gitu ya, ada mekanisme batuk. Itu sebenarnya semua dalam rangka itu untuk mengeliminir benda-benda asing, terutama yang berukuran lebih besar dari 6 mikron gitu ya. Nah, apakah tentu saja kalau misalnya kita terlalu sering atau sangat sering itu berada di daerah dengan polusi yang tinggi, misalnya polusi udara yang tinggi, sehingga banyak sekali partikel-partikel misalnya asap kendaraan bermotor, yang itu banyak mengandung logam berat dan yang lain-lainnya juga. Ya tentu saja sistem pertahanannya jadi kebobolan karena terlalu seringnya ada paparan-paparan misalnya tadi yang Ibu sebut jadi polusi udara yang mengandung misalnya logam berat dan seterusnya yang partikelnya berukuran atau bahkan dia bisa lolos karena ukurannya kecil tapi karena sering nanti kemudian menumpuk. Untuk terkait mekanisme pembersihan itu sebenarnya memang ada gitu ya. Jadi tidak hanya di saluran nafas, saluran yang lain pun juga sama untuk membersihkan benda-benda asing atau benda-benda yang tidak diperlukan, antara lain dengan fagosit oleh makrofag. Tapi tentu saja kalau itu berlebihan tingkatnya maka juga tubuh akhirnya tidak mampu membersihkan secara optimal atau secara maksimal karena saking banyaknya benda-benda asing yang masuk sehingga sangat dianjurkan gitu ya kalau terutama di jalan raya itu pakai masker. Itu sebenarnya membatasi masuknya partikel-partikel yang sifatnya bisa mengganggu paru-paru, mengganggu saluran nafas kita. Kira-kira seperti itu. Jadi memang ada, tetapi
Tentu saja kalau polusinya tinggi tidak diimbangi dengan bantuan alat-alat bantuan lain seperti masker, bahkan masker double dan seterusnya, itu antara lain adalah untuk membantu agar benda-benda asing tidak masuk berlebihan ke dalam saluran nafas kita. Kemudian terkait dengan herbal di sini mungkin lebih ke arah imunomodulator ya. Biasanya kalau herbal itu lebih ke arah imunomodulator atau memodulasi sistem imun ya. Artinya tadi mungkin menginduksi agar makrofag diproduksi makrofag untuk lebih banyak membersihkan benda-benda asing dan seterusnya. Tapi itu juga terbatas kalau maksudnya paparannya itu sangat berlebihan ya. Kira-kira seperti itu. Jadi harus ada upaya, kan polusi itu sebenarnya tidak hanya polusi udara ya, polusi air. Artinya ini barang-barang vital ya yang dibutuhkan oleh manusia seperti udara, air itu kan vital, artinya sangat penting. Nah itu kalau tercemar itu susah gitu ya, karena jadinya tersistem, kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Ibu. Oke, baik. Masih ada lagi? Ibu, saya ingin bertanya. Oke, silakan. Ya, nama saya Nilta Ukirata Mamia dari kelas biologi D. Saya itu kan punya kakek Bu Yana. Beliau itu saat makan seringkali tersedak. Nah, pertanyaan saya, apakah faktor usia itu juga dapat mempengaruhi beliaunya tersedak itu atau bagaimana Bu? Karena hampir setiap makan beliau itu selalu tersedak gitu Bu. Terima kasih Bu. Iya. Jadi sebenarnya pengaturan epiglotis menutup dan membuka itu sebenarnya secara otomatis ya. Ya mungkin karena ya bisa saja ya faktor usia yang menyebabkan ini koordinasi tubuh itu kurang baik gitu ya. Kemudian bisa juga mungkin jenis makanan ya, jenis makanan yang dimakan untuk usia yang lebih tua itu makanan yang harusnya lunak gitu ya, butuh minum yang lebih banyak dan seterusnya. Artinya ada faktor internal, ada faktor eksternal ya. Jadi mungkin faktor internalnya terkait dengan koordinasi tubuh yang mungkin sudah menurun. Yang kedua adalah jenis makanan. Untuk orang-orang yang usia lebih tua itu harus diperhatikan makanan sebaiknya yang lebih lembut gitu ya. Terus konsumsi air juga lebih banyak untuk usia orang-orang yang komposisinya lebih banyak yang konsumsi air dibanding dengan usia yang lebih muda ya. Jadi gigi-geligi dan seterusnya kan sudah mulai tanggal dan seterusnya ya, namanya juga usia sudah tua, kira-kira seperti itu. Jadi bisa gitu ya, itu ke semua ya, tidak hanya ke organ pernafasan, organ pencernaan, bahkan kadang juga organ ekspresi, misalnya kencing, pengendalian kencing di vesika urinaria, yang kan ada sphincternya sebenarnya, vesika urinaria itu, dan dikendalikan oleh saraf sadar, sehingga sebenarnya kalau mau kencing, kebelet kencing itu kan bisa kita tahan kalau masih muda ya. Tapi kalau sudah tua itu ya sudah tidak bisa ditahan, walaupun kepingin gak kencing tapi kencing saja karena sphincternya, pengaturannya sudah kendor gitu ya, sudah nggak seperti usia muda. Dan itu terjadi di berbagai hal ya kalau orang tua ya. Makanya disebutkan bahwa usia tua itu kembali seperti bayi, karena bayi kan juga sama gitu kan,
coba bayi itu yang ngompolan kan gitu. Sebenarnya kenapa dia ngompolan? Karena juga pengaturan, monggo makasih. Pengaturan untuk otot pengatur sphincternya ini juga belum sempurna. Ya. Bayi juga sering keselak. Ya sama. Nanti ketika tua itu balik seperti bayi sesungguhnya. Kembali mengalami penurunan dan seperti bayi itu ya, cuman bedanya jadi gak lucu lagi gitu ya. Tapi pahalanya besar itu yang ngurusi orang tua itu luar biasa, pahalanya itu besar. Dan setahu saya setiap anak yang ditempati oleh orang tua itu pasti diberi Allah rezeki yang berlebih gitu ya. Ya karena mungkin memelihara orang yang sudah tua itu tidak mudah, karena itu kunci masuk surga sebenarnya. Kalau masih punya orang tua, itu sebenarnya kunci surga ada di tangan. Kalau mau memanfaatkan, nggak usah nyari kemana-mana, nggak usah jihad kemana-mana, ya itu diopeni kedua orang tuanya yang sudah sepuh itu. Itu luar biasa pahalanya. Begitu ya. Baik, Mungkin itu saja. Ya, masih ada lagi, tak? Saya izin bertanya, Ibu. Ya, siapa? Saya Fenya Nabila dari kelas A, izin bertanya. Oke. Iya, Bu. Saat swab tes itu kan dimasukkan alat swab yang seperti cotton bud panjang ke hidung atau ke mulut. Nah, itu sampel lendirnya diambil di bagian mananya ya, Bu? Terima kasih. Sebenarnya itu masih bagian hidung ya. Itu bagian hidung bagian hidung yang dalam vestibulum kalau nggak salah ya. Jadi itu virus corona itu bersembunyi di jaringan epitelnya, di mukosanya ya. Sehingga untuk mengecek apakah masih ada, karena virus itu bisa saja virusnya sudah mati, tetapi sisa-sisanya masih ada, bangkainya gitu ya, bangkainya atau sisa-sisanya masih ada, itu juga masih tetap menghasilkan antigen. Jadi bisa saja antigen itu masih ada, masih positif, tetapi sebenarnya virusnya sudah mati gitu ya, sehingga menunggu berapa lama itu bisa kemudian negatif. Jadi ketika sebenarnya virus tidak ada, jadi gini, ketika virus tidak ada dalam tubuh itu bisa saja antigennya masih positif ya. Itu perlu beberapa lama untuk kemudian membuat negatif karena sisanya bangkai dari virus itu masih ada dan masih terdeteksi. Karena menggunakan PCR terutama itu bisa mendeteksi sampai level sel gitu ya. Jadi tingkat sensitivitasnya tinggi. Jadi karena memang virus salah satu tempatnya di situ, gitu ya. Oke, sudah jelas. Baik, mungkin kita akhiri ya. Saya kira sudah yang terkait histologi mungkin nanti langsung aja pada saat praktikum kita di akhir mungkin saya minggu ini tuh full ya karena mahasiswa yudisium tanggal 24 sehingga anak-anak ini mengejar agar bisa segera ujian skripsi sehingga minggu ini sampai Senin besok ini full ya anak-anak ujian. Setelah itu insya Allah lebih longgar. Sehingga di pertemuan terakhir sekaligus kita ngatur jadwal untuk praktikum virtual ya menggunakan virtual laboratorium untuk SPH karena sama ya sebenarnya teknisnya. Kalau kemarin adik-adik ke lab megang mikroskop ya alhamdulillah punya kesempatan megang gitu ya. Hanya dilihat gambar ya itu ada preparat terus gambar. Nanti kalau di ini juga akan memunculkan gambar-gambar, tinggal misalnya jaringan epitel apa dan seterusnya seperti yang ya seperti Ibu biasa menerangkan itu kira-kira seperti itu. Karena memang histologi di sini adalah
mempelajari struktur di bawah mikroskop, itu namanya histologi. Kalau mempelajari struktur yang tidak di bawah mikroskop, bisa dilihat pakai mata telanjang, itu namanya anatomi. Jadi ilmu tentang struktur itu namanya anatomi histologi. Kalau histologi itu struktur yang diamati di bawah mikroskop. Itu ya. Oke, baik, saya kira cukup sekian ya. Kita akhiri. Ibu mohon maaf, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang kurang berkenan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah serta doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.